Dari semua hal kegiatan yang lu lakukan, yang paling bikin capek secara mental, itu apa dong? Capek secara mental. Mental lu kayak kena banget, capek banget. Praktek sih. Praktek. Kenapa? Kan Baru- duitnya banyak di situ. Kata netizen, kan? Izin. Minggu lalu kita udah ngebahas tentang dunia kedokteran gigi, kuliahnya seperti apa. Nah, pada minggu ini, kesempatan kali ini, aku pengen nanya ke Dokter Ayu tentang work-life balance-nya sebagai dokter gigi. Anjay, gaji banget ya gue, ya kan? Nah, Dok, dari sisi personal lu nih, dan kehidupan lu nih sehari-hari, di luar klinik ya, lu kan manusia juga nih ya. Dong. Lu bisa ngebalancein dua sisi itu, lu ibu juga, Betul. terus lu seorang istri, Betul. terus lu juga, alhamdulillah lu punya usaha ya? Apa tuh? Kasih tahu dong. Ada biru langit pastry sih. Tuh. Jadi ada pie, ada ya kue-kue lah. Tuh, bikin Boleh. kue. Kepo-kepo. Ada cookies. Bikin kue sendiri? Bikin kue sendiri, tuh. Lu biar lu nggak stres tuh gimana sih ceritanya? Coba lu bisa ceritain dulu nggak ke gue kayak lu ngehadapin semuanya itu tuh gimana? Ngebagi badan sebanyak itu tuh gimana? Sebenarnya sih jenuh ada, stres ada ya. Cuman balik lagi ya, cara ngadepinnya gimana? Me time sih kalau gue mah. Me time? Iya. Me time lah ngapain? Jalan sendiri atau istirahat aja udah di kamar. Oh, kamar rebahan. Rebahan aja. Ya, scroll yang penting, yang lucu-lucu. Oh iya, saya dapat jam 1 malam saya dikirim video lucu dari Anda ya. Ya itulah, keisengan saya kan saya ngomong ngakak sendiri ya. Iya, Jadi kayak aduh ini saya sendiri kirim gitu. Jadi buat teman-teman yang sering saya kirimin selamat. Ada mendapat sampah saya. Tapi Itu healing tahu, iya. sendiri aja gitu. Aku tuh masih ngeproses kayak gokil ya, lu bisa ngebagi badan tuh sebanyak itu, kayak lu dokter gigi, lu seorang ibu, lu seorang istri, terus lu juga apa kalau pastry itu buat pastry apa koki bukannya? Ya bakers aja Bakers kali ya, bakers gitu buat kue. Gue ngebayangin, jadi lu capek banget ya. Tapi capek sih, cuman gak ada pilihannya. Lu capek kan pasti. Tapi banyak banget yang bilang kayak dokter gigi mah enak. Enak banget Enak banget, duitnya banyak. Amin. Ya kan? Apalagi ada usaha gitu. Iya. Nah, Dok. Ini gue pengen gali sisi dari kedokteran gigi dulu aja ya. Boleh. Kan kita tuh kalau dokter gigi kan duduk nih seharian. Benar. Duduk menangani pasien dengan postur yang tegap dan lain-lain. Pinggang aman? Enggak. Enggak dong. Jelas enggak. Apalagi gue tuh punya apa ya? Skoliosis. Oh iya? Serius? Atas 24 derajat, bawah 15. Jadi itu tantangan terberat gue. Makanya seideal-idealnya postur ketika bekerja, ya tetap kan ototnya beda ya, kanan kirinya gitu. Jadi kadang-kadang gue imbangi dengan olahraga yang paling aman adalah pilates. Oh, lu pilates? Pilates. Oh, Gue baru Genji kamu ya? Jadi sebelum booming-boomingnya ya aku udah ngerasain pilates. Untuk tahun ini karena lagi full banget baking dan praktek off nih setahun ini, dan itu berasa banget di badan, gak enak. Rencananya setelah lebaran saya akan bertobat kembali pilates lagi, wajib. Kembali kepada fitrahnya. Karena kalau enggak kasihan badan ini. Jangan zolim ya, karena dia membantu saya mencari rezeki. Jadi harus sehat sih juga. Berarti lu mengatasi semua itu tuh dengan lu berolahraga pilates itu tadi. Oke. Nah, Ya itu salah satu me time juga sih sebenarnya. wah itu stress release sih pasti. Banget. Parah. Bukan badan juga Parah. tapi pikiran juga ya gimana ya, rutinitas yang beda kan. Iya, dari parah, praktek parah. dan baking, dua-duanya itu bikin sakit badan sih sebenarnya. Gua kan juga
olahraganya cukup lumayan padat ya. Gue tuh seminggu bisa 3-4 kali olahraga. Banget. Karena Sempet ya. disempet-sempetin. Karena gini loh, Bener sih. dengan orang banyak kan bilang kayak, lu mah gede badannya, pasti lu malas kan. Enggak, gue tuh olahraga. Gue tenis setiap Senin. Selasa, Rabu, Kamis gue basket. Basket gue juga dulu basket. Ya kan, jadi kayak orang tuh ngeliat, lu mau makannya banyak. Enggak, justru gue tuh stress release-nya itu dengan olahraga itu. Iya bener. Gue main basket tuh bener-bener lepas. Semua beban gue tuh kayak gue lepas semua di lapangan gitu. Tidur enak, bangun fresh. Bener. Jadi ketika gue masuk ke kantor, sometimes tuh anak-anak kayak, Mas, kok lu energinya nggak pernah habis ya? Bener. Ya, gue recharge terus dengan gue setiap olahraga tuh gue nge-recharge ternyata. Ada loh, setiap orang tuh punya sisi recharge-nya masing-masing tuh, ya ada part-partnya kayak misalkan. Betul. Gue tuh sebenarnya sedikit banyaknya percaya zodiak ya. Gue tuh Libra banget. Gue juga Libra. Libra Oktober. Gue September. Jadi kayak orang ngiranya kita ekstrovert. Tapi di luar dari itu kadang nih udah ketemu pasien, ketemu orang banyak gitu ya, ngobrol, ngalir gitu. Ada part dimana gue kayak butuh sendiri, terus kayak gue kayak nggak pengen apa-apa. Iya. Kayak yang lucu-lucu itu recharge menurut Jujur iya lagi. Terus ketika gue baking sendiri, cuman pakai earpod, terus gue nakar tepung, yang ngadon lah ya, apa iya gitu, kayak itu bagian dari stress release juga sebenarnya kalau di gue ya. Kayak ya udah gue pengen baking sendiri, jangan ada yang ganggu di dapur gitu. Nah jadi kita sama nih kurang lebih. Iya kan? Gue itu dibilang ekstrovert iya. Cuma gue sometimes pengen waktu gue space sendiri. Jadi gue gak pengen ditanya sama siapa pun. Kayak ya udah jangan tanya gue mau kemana, gue mau ngapain, gue lagi apa. Udah gak usah. Jadi kayak orang ngiranya kita cuek. Bahkan sama pasangan. Sorry sayang, bukannya nggak mau bukan nggak mau meluangkan waktu sama dia, enggak, kayak ya gue pengen ketika gue ketemu sama orang banyak, orang tuh mendapatkan mood gue yang bagus. Iya kan? Bener. Gitu kan? Bener. Energi kita tuh harus positif. Iya. Kalau misalkan nih lu di satu tempat kerja gitu, ada orang yang moodnya nggak enak, lu enak nggak jadinya? Enggak sih. Iya kan? Jadi ketarik kitanya kan? Iya kan? Iya. Jadi kayak kitanya yang drain juga gitu. Setuju. Iya kan? Iya. Tapi kalau lu memberikan energi yang positif ke orang, kayak misalkan lu ada halo guys, atau kayak senyum, atau lu bertingkah konyol. Mungkin kalau teman-teman yang tahu gue dibilang kayak cacing kepanasan kali, kayak anjir, yuk lu berisik banget, yuk lu energi lu banyak banget gitu. Iya, itulah yang orang tahu. Iya. Seceria itu gitu. Sampai gue tuh pernah perawat sini bilang, Mas Fatur tuh kamu bisa diem dulu nggak sih saya? Nggak bisa, karena emang kalau gue pernah nyoba sekali datang dengan kayak ya udah kayak orang selain datang kayak hai guys gitu doang kayak gitu. Orang akan pasti bertanya dong, kenapa lu? Di gue juga jadi nggak enak. Ini kayak gue seharian kayak lemes. Kayak ada yang salah deh ini namanya hidup gue ini kenapa ya? Biasanya gue nggak seselemas ini gitu loh. Nah dari semua empat kegiatan lu itu, burnout udah pasti pernah dong. Pernah banget. Mengatasinya itu dengan pilates tadi. Me time. Iya, me time tadi kayak lu bisa sendirian. Iya. Jalan ke mall sendiri. Bisa. Dulu nggak bisa. Gue mungkin dulu. Sampai sekarang lagi nggak bisa. Gue tuh dulu gini. Zaman dari sekolah sampai kuliah, itu gue ya udah di kontrakan aja sendirian gitu. Karena mau pergi kayak aduh takut tuh, nggak enak banget jalan sendirian, ngapain? Bengong banget kayak gitu. Setelah menikah sih. Kayak ya teman-teman gue juga udah pada nikah, terus kayak ya gue mau ke siapa ya kan? Jadi laki gue kerja, Bo. Ya sendirian aja jadi. Iya. Anak gue harus mendapatkan ibu yang moodnya bagus. Iya dong. Iya. Supaya dia juga happy, dapat energi happy-nya. Kalau nggak anak cranky. Akhirnya gue kayak sewaktu-waktu, dan alhamdulillah gue mendapatkan suami yang nggak pernah ngelarang lagi, kayak gue mau jalan sendiri juga ya udah. Itu gift sih menurut terus gue. Dia ngedukung karir gue, itu kayak iya untungnya dia beriman ya, jadi dia tahu
kodratnya dia seperti Iya, apa. Selagi gue nggak macem-macem mah ya udah dia juga ngedukung aja. Tapi zaman sekarang itu yuk banyak Dapet anak-anak muda masih pacaran nih. Mhm. Nih ya buat kalian ya masih pacaran Kenapa yang tuh? suka ngelarang. Aduh, Sayang aku pengen olahraga dulu ya. Nggak ngapain boleh. sih kamu? Ya, ngapain? Tinggal. Sayang aku mau ke mall sendiri. Nggak mungkin kamu sendiri, pasti kamu sama ini terlalu banyak Kalau nggak gini, gitu-gitu tuh. kalau nggak saling percaya, ngapain lu berhubungan? Tuh, dengerin. Nggak usah, tahu diri. Kalau emang udah lu jaga segimanapun dia mau bohong dan dia bisa menyimpan, mah bohong-bohong aja. Setuju. Iya loh. Iya. Semakin lu genggam ya juga dia kalau emang dia niatnya udah mau bohong dari lu ya juga bohong aja. Kalau gue selalu megang hukum pasir. Ah. Semakin lu genggam erat, Iya, semakin dia pengen lepas. Iya. Iya, setuju. Gue sama laki gue tahu dia kerja. Ya nggak kan gue tanya. Ya kerja cari duit buat anak istrinya. Iya. Tinggal didoain. Jadi mau gimana pun yang namanya apa, gue takut dia selingkuh apa segala macem. Kalau emang dia udah niat mau selingkuh dan dia melakukan, ya udah selingkuh aja. Kenapa sih Dok, kok lu bisa ngomong kayak begitu? Pengalaman lah. Tapi kalau Ibra nggak mau dikekang juga kan? Iya, nggak bisa Nggak bisa aja. dikekang, Dia semakin kan? dikekang, gue akan semakin Nggak nyaman. Betul, setuju. Nah, kalau gue menjalani hubungan gak nyaman ya udah aja. Nggak ya gitu aja ya, udah tau lah ya. Nah, Nggak bisa guys. Dok, dari semua hal kegiatan yang lu lakukan, yang paling bikin capek secara mental, itu apa Dok? Capek secara mental. Mental lu kayak kena banget, capek banget. Praktek sih. Praktek. Kenapa? Kan Baru- duitnya banyak di situ. Kata netizen kan, izin. Aku nggak tahu ya akan menjawab ini dengan ke arah mana. Agak sensitif mungkin iya. Cuman mungkin nanti bisa di Iya, gitu ya. di bip lah. Jadi kenapa aku bilang ada jenuhnya? Karena kita berhubungan dengan banyak orang. Nggak cuma pasien, tapi owner klinik, perawat, admin, dan lain sebagainya, manajemen dan lain sebagainya. Dan itu berhubungan dengan banyak orang. Energinya juga kebuang banget sih kalau ada konflik ya Ya pasti. di satu tempat gitu. Pasti. Dan itu gini, lo kerja pengennya tempatnya nyaman kan? Iya lagi. Keluargaan nyaman. Kalau nggak enak tuh. Datang Nggak enak. setiap harinya nggak enak. Pressure tuh udah. Yes. Kalau zaman anak-anak baby boomers itu mental illness. Iya benar-benar. Iya. Sama. Jadi gue sebelum datang dan bergabung di keluarga Pondok Gigi, gue mencoba banyak tempat praktek klinik lah, yang dimana awalnya enak, lama-lama gak nyaman, pindah, begitu lagi. Repeat aja gitu ya. Iya. Dan itu ada titik di mana gue, jenuh banget anjir, kayak gimana ya gitu, kok nggak ada sih tempat kerja zaman sekarang tuh yang Klop gitu yang masuk sama lu apa gitu. ya, bahasa bagusnya tuh gimana ya, bahasa enaknya, Apa gimana? tidak zolim lah Tidak zolim. untuk hak. Oke. Jadi bagaimana, kan lo berhubungan di dunia kesehatan ya, jadi apa yang lo berikan ke pasien itu kan yang seharusnya seperti apa diberikan. Jadi jangan hanya sibuk memperkaya diri, tapi tanggung jawab lo merawat pasien. Ini bahasa enaknya ya, biar kaliannya tuh, gue nggak akan memberikan bahasa medis sebenarnya, tapi ya bahasa kita sehari-hari aja, bodoh-bodohannya aja lah gitu. Jadi ketika gue praktek itu, gue sendiri menanamkan, kan gue praktek ini ada sumpahnya ya. Oh iya. Intinya adalah merawat pasien dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya gitu. Jadi apa yang gue berikan ya juga harus baik dan benar sesuai dengan Sumpah lu tadi. iya, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan gitu loh. Jadi kenapa gue pindah dari satu klinik dan klinik lain, ya ada yang bertentangan aja dengan hati nurani gue gitu. Oh berarti lu Gue tuh mencari tempat yang kayak
bener-bener nyaman dari orang-orangnya, Nggak terus zolim gitu iya ya. bagaimana Iya. bisa mendukung gue nggak dalam Bisa buat lu bekerja. berkembang atau enggak. Iya, Iya, setuju. jadi apa yang gue berikan ke pasien tuh sesuai gitu, Iya, apa iya. yang mereka bayar. Mm-mm. Kebayangkan maksudnya? Kebayang. Ya gitu. Soalnya kebanyakan orang tuh mikirnya kan kayak ya lu datang sini kan cuma buat kerja doang, bukan. Iya, buat- orang mikirnya tuh kayak Mikir kayak gitu. lu terlalu idealis, yuk. Iya. Iya mungkin iya. Iya benar, gue terlalu idealis. Tapi orang berbisnis ya memang pasti akan butuh untung dan lain sebagainya Iya. kan. Cuman iya harus ada aturannya juga sih. Intinya mah yang penting guys memanusiakan manusia. Bener banget. Lu mau diperlakukan A, lu harus memperlakukan orang Bener. dengan A juga. Bener. Ya kan? Jadi pastikan apa yang misalkan kalian dapat dalam perawatan itu sesuai dengan kandungan dari bahan, alat kayak gitu-gitu. Harus dipastiin loh apa yang ada di mulut kamu itu apa ya? Perawatannya tuntas lah. Oke. Atau perawatannya tahapannya bener lah. Gitu. Itu susah sekarang nyari tempat kerja yang kayak gitu kayak sorry ya, ini bukan berarti aku menjelekkan tempat kerja aku, tidak. Tapi idealisku mungkin yang nggak cocok sama Klinik-klinik sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi aku mencari, ya aku pantas kok dapat tempat yang Jauh lebih baik. jauh yang lebih bisa baik, menerima, yang bisa mendukung apa ya, skill aku jauh lebih berkembang lagi, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke. Diterima di Pondok Gigi tuh Nah, susah loh masuk sini. aduh, gue pengen bahas ini lagi, tapi aduh. Nggak. Ini boleh disensor nih ya. Ini kita lagi ngomongin ini nih ya. Kan banyak banget ya kabar-kabar burung di luar sana Tentang Pondok Gigi. Tentang Pondok Gigi. Betul. awalnya lo masuk sini juga ditanyain kan. Ih, banyak Ada banget. beberapa sejawat. Banyak banget. Jadi banyak, lo masuk Pondok Gigi yuk. Lu emang lu betah di situ? Wah, banyak banget ya, guys. Iya. Sampai gue tuh yang tadinya, gue kan orangnya lumayan cuek ya. Yang kayak, iya, ngapa? Ya udah kan. Ini nggak ada salahnya dong nyoba. Nah, gue tuh orang yang sedikit kepala batu juga sih sebenarnya. Dulu tuh mau masuk sini, pengen masukin CV, tapi kayak, takut emang gue bisa nggak ya masuk situ? Minder sendiri, lebih minder sendiri. Jadi kayak maju mundur. Sampai satu ketika ada senior gue, gue menganggap dia kayak abang banget, abang sendiri sih kayak. Tahu nih kayak gue orangnya nih. Baik banget. BP bukan Bapak, jadi kayak. Bapak dah siap mau anak-anak. Bapak di segala. Bapak kita semua lah. Bapak kita gitu. semua. BP. Singkatan BP. Iya, bisa dicari BP. Izin abang. Izin. Bukan maksud, tapi emang jujur ya lagi. Jujur, kita semua sayang Anda. Anda terlalu bapak-bapak. Anda terlalu baik sekali abang. Jadi kayak beliau salah satu yang menawarkan gue. Ada lowongan nih. Pogi lagi cari dokter nih. Oh, gue cuman gitu doang. Kayak nggak ada yang mau nyoba nih. Jadi dia nawarin ke semua teman-teman yang ada di sekelilingnya dia lah, gitu. Nggak ada yang respon karena takut. Gara-gara kabar burung tadi? Iya, kayak Pondok Gigi kan harus perfect kayak gitu-gitu. Gue mikirnya waktu itu kayak, aduh takut lagi gue takut kerjaan gue nggak sesuai ekspektasi standar dari Pondok Gigi lah gitu. Terus maju mundur. Ada kali seminggu gitu. Gue nanya lagi, Bang, Pogi udah ada yang ngisi? Belum. Ngapa sih? Ayo masuk. Iya, ntar dulu. Mikir dulu. Mikir lagi gua. Akan nih berapa lama ya nimbangnya, kanan kiri kayak. Tapi emang pelin-pelan sih. Iya, udah gue bisa nggak ya? Suka mikir kayak lebih minder. Lu minder. Kalau gue tuh bukan minder. Gue tuh kalau tipe orang kayak gue ngelakuin A, bener nggak ya gue? Nah, gitu kayak, padahal gue yakin itu bener deh. Tapi iya.
Kayak butuh validasi dari orang Iya. lain kayak lu Tapi bisa bukan tahu gitu. itu bukan pick me ya. Itu bukan pick me, sekali lagi gue Kita tegasin, takut itu bukan- ngecewain Iya. orang, guys. Ya, itu bukan Kita pick me. takut banget ngecewain orang karena kita tuh pengen orang tuh di sekeliling kita tuh happy. Betul. Walaupun kitanya ya sebenarnya itu nggak sehat juga buat kita ya. Enggak. Karena kita Karena harus itu membuat pressure happy kan. ya. Lama-lama jadinya Karena kita Libra itu kalau lingkungan kita nggak happy, kita jadi ketarik. iya. Jadi ikut gak happy juga. Nah, Dan kita kalau udah bad mood, nggak mau tuh, nggak mau. kita Iya. kalau udah bad mood kayak bukan kita tahu Iya. kayak aduh males banget orang lihat di muka kita juga Gedek deh. gedek banget. Asem banget, muka asem gitu kan. Iya. Nah yuk, dari 4 kegiatan lu itu, ada nggak mungkin yang pengen lu lakuin lagi selain 4 itu yang belum lu sampein sampai sekarang, ada nggak sih? Baking udah, jadi ibu udah pasti. Acting. Gue seneng karena dulu gue punya background Modeling kemarin itu kan SMA ya. Oh, lu belum mulai model tuh SMA? SMA. Oh, gue kira pas kuliah cuy. Enggak. Oh iya, terus. SMA. Jadi model tuh ada beberapa kategori ya, ada yang catwalk, ada yang foto. Nah, kalau gue kebetulan catwalk. Catwalk tuh yang jalan ke depan kan? Dan Jalan pose gitu ya. ya. Oke. Betul. Terus. Mirip owner kita lah backgroundnya. Oh iya. Ya, Mbak Dani juga dulu Mbak Dani. seorang catwalk kan, model juga kan. Kan sempat ikut Iya, Putri Indonesia. Putri Indonesia ya. Iya, betul. Mantap banget. Mm-mm. Jadi kayak, nah nyambung lah ternyata. Begitu saya masuk sini tuh kayak, oh backgroundnya hampir sama. Sama, iya. Dan ternyata lama-lama kayak, oh nyambung. Mm-mm. Jadi emang ketakutan gue tuh dihempas sedikit-sedikit kayak, Nah, itu kelemahan Libra tahu. iya lah ya. Ketakutan kita yang belum tentu terjadi. Ternyata iya. Dipikirin terus. Iya. Overthinking jam 2 mampus lu. subuh. Itu. Lu Itu tahu gua kan? sering banget. Kenapa gue tidurnya jam 2, jam 1, jam 2, jam 3? Bukan insom. Enggak. Bukan insom. Kudu tuntas aja apa yang harus dipikirin besok gitu. Kadang-kadang kepala kita rame kan? Benar, rame banget. Rame, kepala gue tuh malam tuh rame banget. Kayak gue tuh harus mikir besok, capek sih sebenarnya. Besok pagi, oke, gue harus ini dulu. Oh, gue masih ada spare ini. Oh, gue masih bisa nyantai dulu. Abis nanti gue Padahal itu belum terjadi. Iya, belum siap-siap. Kayak apa yang terjadi besok harus gue jadwalin sekarang. Iya, betul. Gitu. Oh, besok harus gini. Oke, besok gue praktek, pulang praktek. Aduh, gue bisa baking nggak ya? Kira-kira besoknya capek nggak ya badannya nggak ya? Ah, kalau emang nggak capek, ya udah gue baking dulu. Ntar jam 1, jam 2 gue boleh tidur. Abis gitu. Iya kan? Bahkan seminggu ke depan gue udah tahu gue mau ngapain. Iya. Caca ya? Caca Enggak, sih. sebenarnya sih itu bukan Nggak tahu. itu Kayak tuh gue sebenarnya nggak bagus ngerti, juga. sorry. Cuman jadi nggak bagus itu ketika kita memikirkan keburukannya. Iya lagi. Kalau misalkan, oke, misalnya malam nih, besok gue gini. Tapi kalau gue kayak gini, ntar kayak gini nggak ya? Nah, itu tuh harus dijauh-jauhin banget. Iya. Gue pernah nyoba sebulan doang cuman bisa. Karena Jadi gue kalau- tidur jam 10. Karena jam kalau 10. ada cacat sedikit gitu, Kepikiran. lu kan ngerasa kayak, kan bener kan jadi gini kan? Iya, gue usah jauh-jauh deh. Gue kerja nih misalkan, gue ngambil video deh, contoh misalnya ngambil video. Aduh, harusnya angle-nya nggak gitu lagi tadi. Terus gue liatin lagi, ini harusnya kayak gini nih ngambilnya nih. Bisa diulang nggak ya? Iya, Iya. itu kepikiran. Perfeksionis. Iya lagi. Capek guys. Tapi itu capek ya. Itu Tapi ya berat. gimana ya kalau itu bisa menjadikan orang lain atau sekeliling kita happy, itu kita jadi happy walaupun kita capek. Berarti orang-orang kayak kita nih emang harus langganan psikolog nggak sih? Iya. Atau Jujur gue sih. jadi psikolog lagi aja. Oh iya, benar juga. Benar. Enggak terlalu banyak job saya. Saya aja mulai kritis identitas nih. Jadi saya dokter gigi atau baker? Nggak ngerti. Nah, lu kan dokter gigi. Hmm. Ketika lu sudah pulang sampai di rumah, masih punya tenaga nggak buat main sama anak? Ya harus. Kudu ya? Harus. Gimana caranya lu kayak, kan ada orang tuh kayak, aduh capek. Kayak contoh teman gue nih, ada satu namanya Edwin, teman kantor gue. Jadi dia tuh kalau di situ udah capek banget, rumahnya kan di Bojong. Agak jauh ya. Iya, Bogor. Jadi Naik di apa sini dia? Naik motor. Oh, naik motor. Jadi dia tuh Kira kesini naik jet. bukan kerja, dia kesini tuh merantau. Izin nama anak ini merantau. Oh iya oke. Iya. Oh, Nah, jauh banget. jadi ketika dia sampai rumah, either dia nggak ketemu anak yang buat main, dia cuma lihat anaknya tidur aja Oh nyenyak, my god. capeknya hilang. Kayak, kok lu bisa sih bangun aja kayak, ntar lu kalau udah nikah lu pasti akan kayak gitu. Benar. Sebenarnya jawaban itu tuh gue belum bisa terima karena gue kan belum menikah ya. Belum relate lah. Belum relate. Tapi kalau gue lihat-lihat
waktu pas gue pulang ke rumah terus teteh gue ternyata ada yang nungguin gue di rumah loh. Gitu Teteh loh. lo? Teteh gue gitu loh. Oh kayak gini rasanya ya. Anak gue kalau setiap misalkan gue pulang, nah ini salah satu anugerah menurut gue. Pondok Gigi tuh close jam 8, jadi jam 8 tuh gue udah bisa pulang. Jam 9 gue masih, gue tuh ketemu anak gue, jam 9 dia belum tidur. Jadi gue kalau pulang masih ketemu dia. Masih ketemu si dan anak dia, lu itu ya? iya nungguin gue pulang kayak Bunda. itu rasanya kayak halo gitu. Apalagi kalau misalkan gue full shift gitu ya. Kayak Selasa tuh gue di Gandaria dulu, terus gue sore ke Pondok Gigi. Jadi gue baru pulang jam 8 malam, sampai rumah jam setengah 9 kurang lah gitu. Karena kan jarak dari Pondok Gigi ke rumah deket nih. Iya. Syukurnya masih sempat main, masih sempat ngomelin dia, ngomel lucu ya guys. Kayak misalkan gue tuh mau anak gue duduk disiplin. Jadi dia habis dia main, itu dia harus Diberesin beresin. lagi. Iya. Oh. Itu yang dirindukan dia, omelan gue. Dan dia ngomong ke mbaknya. Wah, gue merinding. Iya. Karena gue di fase pernah merasakan kehilangan ibu. Terus dulu tuh gue bete sebenarnya kayak Diomelin ya? apaan sih Sama. ngomel mulu? Iya. Apaan sih? Capek banget, Kan panas cuman banget kayak gitu kuping. doang, kayak apa Iya. ya? Cuman pas udah nggak ada nih, beliau udah nggak ada. Kangen kan? Contoh simpel, aduh, gue mau nangis lagi. Aduh. Contoh simpel, kemarin banget, kagak gue nelpon, teteh gue nelpon. Gue lagi posisi lagi di daerah Ampera, lagi ngopi sama teman-teman gue. Nelpon, suara pertamanya kayak suara almarhumah. Gue kaget, yuk. Dia kayak, Kalau cewek ya? Iya, kayak- satu orang gitu? satu orang, kayak, gue diem. Halo, di mana? Suara kayak suara ibu gue almarhumah, gue diem. Gitu? Gue diem aja. Dek. Pas gue liat nama, gue begini. Oh, teteh nih yang nelpon, gitu. Lu dekat berarti sama teteh lu ya? Deket. Oh. Nah, Soalnya gue juga punya adik cowok. ah, Nah, gue sama dia tuh dibilang deket, gak deket. Dibilang nggak deket, ya deket juga. Iya, Karena Tom and sama-sama Jerry. Tom sama-sama and Jerry. jauh kan. Tom and Jerry. Eh, Dekat berantem, jauh kangen. Itu gue tuh. Kalau gue deket malah banyak ngobrol karena saking kita kan karena gimana ya, gue waktu kuliah dia masih SD apa SMP gitu. Oh, gapnya jauh ya? Gapnya jauh 7 tahun. Gue sama kakak gue gapnya cuma 2 tahun. Nah, gue jauh banget. Tapi gue tuh Jadinya- lebih terbuka ya sama almarhumah nyokap ketimbang teteh. Gitu. Jadi Gue masih gue sama ada adik gue tuh barriernya lah. untuk kalau kita. ketemu baru ngobrol nih banyak, ngobrolin apa aja kayak gitu. Tapi kalau jauh kayak gini nggak ada tuh, gimana? Apa segala macam nggak? Ya apa? Nggak. Itu apa? Gimana cu? Lah gitu doang. Kayak teman aja, Iya, iya. gitu. Serius sih, ya gue juga kayak akhirnya gini, kalau gue memilih gue ke anak gue itu, ya gue orang tua, tapi gue juga asik buat bercanda. Wah, itu sulit tuh. Karena beberapa teman gue juga menerapkan hal itu kan. Tapi Jadi gue, itu tidak bisa diterima sama orang tua zaman dulu ya. iya, nah itu. Karena Jadi nih ya, memang harus nih. kayak Ini kan tips juga buat gue yang belum menikah nih. Kalau kedepannya gue ntar menikah, gue itu selalu pengen menjadi bapak yang asik, yang seru, tapi disegani sama anaknya. Ya itu lu harus main peran. Iya, jadi gue beberapa sempat nontonin si Surya Insomnia. Dia bilang kayak, gue tuh jadi bapak tuh dengan anak gue cerita kayak, papa ya, anaknya ya, Yaya punya keras di kelas. Dia stop, dia kayak satu Oke. sisi dia senang, Iya, satu kak. Wah, satu sisi dia kayak, wah anak gue udah gede tahu. nih. Iya. Iya. Dia senangnya karena seterbuka itu anaknya, gitu loh. Berarti nyaman dong. Nah, gue tuh Om Tora tuh, Iya. respect Om Tora, bab, sumpah lo. Anak-anaknya begini banget loh. Padahal ada anak sambung ya. Iya, tapi begini banget. Ya itu susah. Wah, itu respect sih gue buat orang tua. Karena gue mengalami didikan VOC. Gue pun sampai sekarang mempraktekkan itu ke anak gue. Iya, Dan jadi itu akan kontra sama mertua gue. karena jadi gue itu tidak dekat sama, bukan nggak dekat sih, tidak terlalu Bonding. bukan bonding. Kalau bonding cuman kayak lepas cerita gitu loh, Iya, paham iya, nggak sih? iya. Kayak cerita apapun hal yang gue lagi sakit hati loh, gue lagi jatuh cinta loh. Ini gue nggak bisa cerita nih ke orang tua gue, karena ada barrier itu. Ya dulu gue juga gitu.
Tapi zaman sekarang itu kita harus jadi teman. Harus. Harus jadi bapak. Karena gue nggak terima, gue nggak terima anak gue dimarahin sama orang. Oh iya sih. Lebih baik anak gue yang ngomelin. Setuju, benar. Dia punya adab Mm-mm. daripada dia diomelin orang. Gue lebih sakit hati. Karena Iyalah. gue yang ngandung. Benar. Gue mabuk 9 bulan. Trimester 1 2 tuh aduh capek banget. Sampai 3, Bos. Gue nggak bisa bangun iya? pagi. Gue kalau bangun pagi kayak orang vertigo. Kayak muter. lo tau gak sih berasa di kapal tuh kayak badan lu kayak goyang limbung sendiri gitu. Iya. Ya gitu. Makan tunggu mood. Baru bisa makan. Laki gue jadi gendut gara-gara gue. Makan dikit enggak, kenyang. Tapi itu akan dihalalkan iya, laki-laki ya? Iya, jadi kayak gue cukup keras sama anak gue. Oke. Nah, yuk. Dari keluarga lu, anak atau suami, ada sedikit komplain nggak dengan kesibukan lu ini? Lu dokter, lu baking. Kalau kita mendengar ceritanya secara gamblang kan, wah pasti nggak ada sosok ibu di rumah itu pasti. Iya dong. Iya. Enggak sih? Iya kan, enggak kan? Nah, ada komplain nggak? Anak-anak atau suami, sorry. Enggak sih, bahkan gue kan masih tinggal sama mertua gue. Mereka pun mendukung sih. Oh, kamu ini ya, pasukan PMI? Bukan PIM, Pondok Indah Mertua. Oh, kalau gua Pondok Mertua Indah. Dia balik ya, Pak. Gue PMI, Pondok Mertua Indah. Dan syukurnya, gimana ya? Ya walaupun ada nilai-nilai yang berbeda, tapi ya masih ada bisa komunikasi sih dengan baik. Ya kesel mah wajar ya. Semua Iya lah, orang pasti punya ada standarnya pasang masing-masing. surut lah ya. Iya. Pacaran Cuma- aja lu berantem mulu, dikabarin lu. Jadi kayak ya kan balik lagi tujuannya semua ini dilakukan untuk keluarga. Jadi ya saling support sih. Wah, sulit tuh nyari kayak gitu. Saling Karena ada tipikal, aduh, gue ngomong gini sensitif ya, tapi bodo amat ya. Karena gue tidak akan menjadi suami ini. Jangan baper ya guys dengan Iya. pembahasan ini. Gue tidak akan menjadi suami, apa sih sebutannya tuh? Patriarki. Patriarki, sorry ya, heeh. patriarki. Gue nggak mau tuh. Jangan Karena ya. gue diajarkan oleh almarhumah dan kakak gue. Iya. Almarhumah ibu gue dan teteh gue itu diajarkan, gue masak, lu nyuci. Nice. Gue nyapu, lu ngepel. Nice. Nah, itu gue ajarkan. Lu nyuci Jadi, baju, gue jemur. dari kecil Atau gua anak itu nyetrika, gitu. anak itu diajarin kayak simpel dulu deh. Lu main, beresin mainan lo. Itu diajarkan tanggung jawab. Itu tuh Menurut jawab, gue ya. betul. Jadi kayak yang kecil dipupuk terus nih. Sampai nanti dia akan kebiasaan mengerjakan yang besar. Jadi dia nggak gengsi buat megang cucian piring, Yeah. cucian baju, sapu rumah atau lain sebagainya yang berhubungan dengan bebersih. Kayak itu tuh harus dikerjakan juga loh sama laki-laki gitu. Kenapa harus cuma perempuan aja? Lah, perempuan tuh sebenarnya tugasnya juga lebih berat loh. Benar. Hamil, menyusui, guys. Wah, itu sih ini. Apalagi 2 tahun awal anak tuh ya. Gue tuh nggak pernah operasi. Oh, normal. Operasi yang pertama kali gue jalankan adalah sesar. Oh, sesar. Oh, lu sesar. Sesar. Bayi mahal sama kayak gue. Gue bayi mahal. Sesar karena gue mencoba normal nggak bisa. Kegedean palanya mungkin. Jadi kalau kata dokter waktu itu ini Sungsang. koreksi ya kalau salah ya. Mungkin ada nanti yang nonton dokter Objin atau apapun itu. Kata dokter gue waktu itu namanya dokter Nurwansyah. Aduh, beliau baik banget. Panggul gue cukup, tapi mungkin waktu itu Zayed itu kepalanya sedikit dongak ya, jadi sudutnya tuh nyangkut apa gimana gue nggak ngerti deh Oh, waktu itu. congkak dari lahirnya. Sebelum lahirnya congkak tuh manusia. Lucu lah anakku. Iya, lucu. Terus Gue udah abis pernah itu- ketemu. iya kan. Iya. Terus aku pecah ketuban itu di Bukaan berapa? pembukaan 1 Udah pecah? pecah sendiri cur gitu. Kering kagak tuh? Enggak, cuma dia udah stres aja. Oh. Jadi EKG-nya itu denyut jantungnya tuh sunyi cuma jeduk 1. Dan itu panjang. Jadi ya aku dan suamiku memilih untuk ya udah Sesar sesar aja. aja. Jadi ya udah Cito. Oke. Cito pula mahal balik. Nah, kita balik lagi ke pekerjaan main job lu nih sebagai dokter gigi. Lu sebagai dokter gigi, ada ketakutan juga gak ketika lu mau ke dokter gigi juga? Enggak lagi. Kenapa? Gua nih ya, contoh misalkan gua sebagai videografer,
gue direkamin orang, gue kurang kayak aduh. Enggak, gue pas nggak ya? Iya kayak ini dia bener nggak ya? Nah itunya gue kepikiran di situ tuh. Kalau gue Udah sih, kepikir kayak aduh nih orang nih walaupun sejawat ya. Bener nggak ya ini namanya ini warnanya jomplang kayak gitu, ada nggak sih? enggak, karena gue dikelilingin sama orang-orang yang gue tahu hasilnya akan bagus. Oke. Bapak lagi-lagi. BP. Jadi BP. gue pernah sering minta tolong kayak, bang gigi kok ada yang bolong nih, tolong dong. Walaupun bolong kecil tuh aja kan udah bikin kita worry ya gitu. Jadi yang mana sih ini? Oh ya sini, yaudah ditambelin. Dan gue tahu hasilnya bagus. Sama ada satu lagi junior gue, waktu gue belum ketemu sama bapak, satu tempat kerja gitu. Gue punya junior juga estetik parah, Bo. Yaudah gue ke dia. Ya. Berarti jadi dokter itu privilege juga, kita bisa menentukan. Iya, ke siapa? Iya, banyak banget, Jujur, banyak gua juga banget. lagi. Iya kan? Di sini gue juga kayak, wah, nih, oke. Lo akan pede kalau kunciannya sendiri, ya. akan pede kalau lo dapat teman yang wah dia kerjanya bagus, lo nggak bisa diraguin lagi lah. Bener. Gitu. Nah, kalau anak lu nih, Aduh, gue tahu lagi dia arahnya mau kemana. anak lu nih, kagak mau sikat gigi, Oh, ya kan? Terus gimana? hal yang pertama kali gue lakukan adalah Sorry, gue potong dulu. Karena gue pernah melihat beberapa video teman-teman gue yang sudah punya anak, kayak disalib, coy. iya, dipeteng. Iya. Kayak dipeteng. Gitu. Iya. Itu nggak bikin trauma tuh? Enggak. Soalnya gue juga nanya ke dia, itu anak lu trauma nggak sih? Mending dia trauma daripada gigi anak gue berlubang. Bener. Oh iya gitu. Karena ketika gigi anak Gue nggak itu tegaan, gue nggak. Semoga ntar gue dapat bini yang tega ya. Karena gue nggak bisa cari yang bener dong. Jadi, amin lah gue mah. Jadi teganya bukan konotasi negatif ya, tapi kan ke positif. Ini kan untuk kesehatannya dia juga. Jadi apapun yang orang lain omongin ya peduli amat. Gitu. Yang penting anak kita sehat dan tumbuh kembangnya baik nantinya gitu. Jadi kalau misalkan gigi anak itu sudah rusak dini sejak awal, misalkan kan kita sering banget nih lihat gigi anak depannya udah gripis. Hitam-hitam gitu. Oh iya, gripis abis gitu ya kan. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan gigi selanjutnya, gigi tetapnya. Entah dari susunannya atau gampang berlubang juga, karena kan di situ ada penumpukan bakteri juga. Dari mana tuh? Dari gigi yang sudah terinfeksi tadi, gigi yang gripis tadi itu, kan itu bolong namanya kan? Iya. Habis Karies itu kan? Karies. Habis kan? Nah ada bakteri kan di situ kan, sisa makanan masuk lewat saraf apa segala macam, itu nanti akan mempengaruhi tumbuh. Makin rewel. Iya. Makin rewel tuh Nah terus nanti itu dari giginya. Terus ketika gigi anak bermasalah, akan mengganggu proses dia mengunyah enggak? Iya pasti. Pastilah. Akan mempengaruhi pencernaannya tidak? Iyalah. Pasti. Mengunyahnya itu kompleks secara lagi. Optimal, mengunyahnya juga pasti nggak optimal. Masuknya pun ukuran juga gede-gede kan. Jadi lebih ekstra si lambung Iya. Jadi makanya lebih baik kita tega untuk hal yang positif. Ya sikatin gigi anaknya nggak susah kok. Sekarang kan banyak ya sikat gigi khusus anak, pasta gigi khusus anak. Tinggal orang tuanya aja yang mau atau tidak merawat gigi anaknya. Jadi tuh gue pernah ngeliat reels orang bule, bapak sama anak, anaknya cewek, sikat gigi. Jadi dia dicantahin. Bukan gitu, jadi dia ngedance sama anaknya. Oh yang itu. Jadi kayak, wow, gue pengen kayak gini nih. Jadi asik kan kegiatan itu kan. Gue pengen kayak gini nih gitu. Bisa kayak gitu. Iya. Jadi jadikan kegiatan sikat gigi bersama itu hal yang fun. Oh iya, benar. Itu harus jadi fun karena itu akan contoh owner kita, Mas badannya Mas Miko. Ya, Mas Miko itu selalu diedukasi sejak kecil. Kenapa dia nggak pernah takut dari kecil ke dokter gigi? Karena selalu abis setiap perawatan dia diajak beli es krim. Iya. Dia tuh orang Surabaya, dia diajak beli es krim Sanggarlia apa itu namanya? Kalau nggak salah ya namanya tuh. Sangrila yang di wah, nama jalannya gue nggak tahu, di Surabaya pokoknya. Jadi dia selalu abis perawatan gigi diajak ke sana. Jadi dia setiap bulan tuh nagih.
Oh, Papa, Bunda, itu ayo. salah Papa satu ngomong, histori ayo. kenapa Pondok Gigi punya Pondok Gelato ya? Iya. Oh, oke. Itu makanya dia selalu apa ya, rewardnya tuh ada. Makanya anak-anak di mana ada yang takut ke dokter gigi. Bagus. Karena setiap ini, Papa boleh nih, boleh. Boleh. Papa mau beli ini, boleh. Terus gue kayak, kok bisa nggak ya ntar sebonding ini sama anak-anak? Bisa lah. Gitu. Itu tergantung Itu bisa ketakutan atau gue yang- bisa atau tidak itu tergantung dari kemauan kita sih sebenarnya. Benar-benar. Itu aja. Jadi lo mau anak lo sehat nih giginya, ya banyak-banyak nonton edukasi Parenting, bagaimana, gitu iya, ya. gitu. Lu pernah di fase titik ngadepin pasien yang kita bukan ngomongin dia bawel atau rese ya, tapi lebih apa ya? Lebih Kritis. Ya, itu bahasanya, lebih kritis. Banyak. Sampai ngebuat lu kayak menitikkan air mata nggak sih? Menitikkan air mata enggak, agak tarik napas aja. Izin. Agak kayak gitu. Ya dijawab. Dijawab aja. Iya, ya kita di depan pasien nggak bisa yang terlalu ekspresif kali. Jadi ya kuat-kuat aja. Oke. Ya tetap namanya kita tuh pelayanan, jadi ya harus melayani dengan baik aja. Ya kalau nggak sanggup ya diakhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Izin, Gitu, ya. langsung. Ya kalau nggak sanggup ya udah disudahi, Ya, tapi ya. dengan masih yang batas wajar lah dan sopan. Tapi lu ada momen bangga nggak sih sebagai dokter gigi? Bangga lah. Apa? Satu momen yang kayak, wih, gue nih. Gini. Pasien gue keluar setelah perawatan dan dia happy dengan apa yang udah gue berikan. Misalkan gue menambal direct veneer gitu. Misalkan gigi dia dulu bolong depan, misalkan banyak gitu kan yang bolong, udah jelek, warnanya udah nggak bagus, permukaannya juga udah nggak bagus, dia nggak pede. Ketika dilakukan restorasi direct veneer, giginya bentuk lagi seperti gigi asli, dan itu akan merubah semua bentuk wajahnya dia kelihatannya jauh lebih. Itu ngaruh dan itu happy banget, dan gue pun lebih happy lagi walaupun setelah itu gue encok. Iya lama. Ya kan, berjam-jam tuh kita begini, ya kan? Apalagi kalau lu pakai loop tuh. Iya, itu Kan mata juga pusing gitu kan, apalagi Iya. ada yang misalkan, ya ini mungkin relate untuk bagi teman-teman sejawat yang ada silinder minus kayak gitu. Aduh, ngaruh lagi. Iya, pakai loop itu kelamaan akan Puyeng. capek juga Iya, matanya. gue pernah nyoba puyeng. Gue nyoba cuman 2 menit. Gini doang nih. Nih gue baca ini, jadi kayak ini bahan tambal ya. Gue gini nih. Yang kali 5 kan. Gue baca 2 menit. Pinggang gue sakit, leher gue sakit, mata gue pusing. Wah, itu nggak enak banget. Walaupun Respect. untuk apa ya, kesehatan dari postur ya sehat, cuman kan begini berjam-jam pagal juga. Iya, respect. Kelarnya udah kertak. Oh iya lagi, makanya lu. Makanya gue sebulan sekali pijet. Iya lagi, enak lagi pijet. Iya. Tapi bukan pijet yang aneh-aneh ya. Enggak dong. Kita yang ini aja, yang normal-normal aja. Mm-mm. Nah, Dok. Ya. Kenapa dokter gigi itu selalu menyarankan pasien ya harus 6 bulan sekali ke dokter gigi, 6 bulan sekali harus ke dokter gigi? Kenapa? Selalu masih banget dibilang itu. Itu kenapa? Frekuensinya itu kalau ya lu minimal setahun 2 kali atau 6 bulan sekali, itu kan sama aja. Ya itu kenapa? Frekuensi itu harus sesering itu. Karena kenapa 6 bulan sekali pembentukan plak atau jigong yang kayak biasa kita ini nih ya, yang kita plak apaan sih dok? Plak taplak gitu ya kan? Plug and play, bukan dong? Bukan kan? Jadi yang kita kenal adalah jigong lah gitu, sisa-sisa makanan. Yang kuning-kuning itu kan sih? Iya kan? Yang kayak lemak deh, Iya. yang di gigi kalau habis kita makan. Nah itu kalau menumpuk terus-terusan akan jadi karang gigi. Oke. Nah, kan bisa disikat dok? Iya, kan kamu tidak bisa mengendalikan plak yang tidak terlihat. Pastikan dia akan terus menumpuk gitu. Jadi nah yang nggak terlihat itu ya harus dibersihkan. Oke. Dengan apa? Dengan alat yang namanya scaler. Untuk treatmentnya namanya scaling gitu. Kan kita nggak bisa ngeliat sampai dalam-dalam, sampai yang di bawah lidah. Emang bisa pakai kaca gini-gini kan? Iya, Mungkin kan? sulit. Melintir tuh kepala. Dokter gigi scaling namanya dokter gigi. Iya dong. Si bisa nih ngeliat sendiri. Enggak dong, banjir begini-begini. Nih, si bisa gini nih. nih. Gitu. Iya, Basah lo baca. Benar. Gitu.
Jadi perlu orang lain lah kita nih untuk ditolong dibersihkan, apalagi dengan dokter ya. Tapi masih penting itu ya? Penting dong. Kenapa? Ya kalau lu mau sehat lah itu penting dan sehat itu kan mahal ya. Sekarang gigi ngaruh kesehatannya apa? Ngaruh kesehatannya satu, yang paling berasa banget deh ketika mulut dan gigi lu kotor. Bau nggak kira-kira? Maaf ya, izin. Enak nggak baunya? Kagak lah. Terus kalau misalkan nih lu ngobrol sama gue nih kayak gini, bau lu nyaman nggak? Kagak. Enggak. Gue bau badan kagak bisa lu. Dalam hati, anjir bau banget mulut. Iya. Nggak enak kan? Nggak enak ya. Jadi kan namanya manusia kan makhluk sosial ya. Nggak enak kan ke orang lain. Enggak. Makanya itu 6 bulan sekali. Biar sekeliling lu juga nyaman. Selain sehat buat lo, ya sehat buat hidung orang. Guys. Nah, ini kita keluar dari konteks lu sedikit ya. Konteks dari lu seorang ibu dan lain. Ini gue pengen lu sebagai dokter dulu nih. Jadi gue punya teman. Ini hari apa sih Kak? Minggu lalu, minggu yang lalu itu bengkak sini. Gede banget. Gede. Terus dia tuh pernah kesini, sempat di open access. Gue baru inget, wah dia tuh harus di PSA. Terus kayak gue inget banget, kalau gue pernah nonton reel sama kejadian lagi sama owner kita itu eyangnya meninggal gara-gara gigi berlubang. Aduh. Jadi bengkak sampai nutup ke saluran pernapasan. Iya. Nah, tolong dong kasih tahu orang-orang yang kayak gigi gua mah berlubang dikit. Jangan ya guys ya. Karena ya kayak segmen yang sebelumnya yang udah gue jelasin tentang PSA. Jadi kalau gigi udah sampai ke saluran akar, berarti dia akan ada infeksi tuh di bawah ujung akar. Iya. Infeksinya apa aja sih? Gini deh analoginya. Makanan kamu taruh di meja makan tanpa kamu panasin, basi nggak? Basi. Rasanya apa? Asam nggak? Iya. Baunya pun asam, nggak enak kan, busuk kan? Kamu bayangkan sisa-sisa makanan tuh masuk ke dalam saluran akar ini, yang sekecil ini. Kira-kira gimana tuh? Iya. Busuk nggak? Jadi busuk, jadi kayak tempat pembuangan akhir. Nah, iya kan? Dan itu nggak bisa keluar. Iya. Akhirnya dia menyebabkan nanah. Oh, itu nanah. Isi abses itu adalah nanah. Bayangkan ada nanah di ujung akar kamu. Rasanya gimana? Bengkak. Ini kan ada saraf nih, di sini sakit nih, banget. ya kan? Ini ada tulang nih. Nah, ini nanti di bawah gigi ini ada abses nih. Iya, ini kan di bawah gigi ini kan ada pembuluh darah. Gigi kamu hidup dari mana kalau bukan dari pembuluh darah? Pembuluh darah isinya apanya? Apa aja? Saraf. Pembuluh darah isinya apa aja? Nggak tahu. Darah dan oksigen kan? Makanya itu kenapa giginya bisa hidup kan? Lah kalau udah terinfeksi kayak begini mati nggak? Mati. Makanya kenapa kalau udah PSA giginya hitam? Ya udah nggak ada suplai darah dan oksigen. Nggak hidup. Tapi dia masih bisa ada di sini karena akarnya masih nyatu dengan tulang. Nah kalau udah infeksi, kan nanah tadi isinya nanah dan gas. Neken kan ke seluruh bagian di sini, ada otot, ada syaraf, bengkak. Nanahnya makin banyak masuk ke pembuluh darah yang lain. Akhirnya dipompa darah darah kita dipompa sama siapa? Jantung. Masuk tuh bakteri kemana-mana. Makanya ada kenapa sakit gigi bisa menyebabkan jantung, kenapa bisa menyebabkan paru-paru apa segala macem. Karena lewat pembuluh darah tadi. Iyalah, bakterinya jalan kemana-mana. Tuh, kata gue mah. Siapa yang bisa? Bakteri jangan ke paru, bakteri jangan ke jantung. Siapa? Lu yang ngatur. Kan nggak bisa ketahuan bakteri wujudnya gimana, kagak ngerti lu. Nah, sama satu lagi dok. Ini gue udah pakai dok nih karena ini serius nih gue. Kebanyakan nih warga Indonesia nih, gue sekali tekankan Indonesia selalu memelihara sisa akar. Dia itu yang udah busuk, ngapain dipelihara? Itu menyebabkan bau mulut juga. Jadi yang menyebabkan bau mulut itu nggak cuma karang gigi, tapi sisa akar gigi berlubang pun itu. Tapi kan nggak sakit dok. Nggak sakit, bukan berarti nggak dicabut. Itu kan juga udah busuk. Bakteri juga banyak situ ya? Iyalah. Ngeri. Jadi waktu gue koas ada stase di mana stase bedah, dan itu gue
tugas di RS Polri Kramat Jati selama 5 minggu. Isinya adalah gua oka di ruang operasi. Oke. Gigi banyak sisa akar, terus gigi bungsu juga menyebabkan selain bengkak, infeksi, bahkan gue pernah menangani jadi abses yang tadi nanah udah sampai menutupin satu leher. Itu nanahnya bukan, sorry ya guys, bukan kuning lagi, hitam. Itu ngeluarinnya gimana dong? Ini dibelek Di sini? di sini. Di sininya? Oh, gue kira gusinya dulu. Enggak. Berarti udah di luar sini? Udah sampai ke bawah jaringan kulit. Oke. Nah, Dok. Kasih gua 3 kebiasaan simpel biar gigi kita tetap sehat. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi Terus? setelah sarapan lebih baik. Kalau nggak bisa ya aturlah mana baiknya ya kan. Malam sebelum tidur wajib. Terus rajin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, sama banyak minum air putih. Tuh, jangan ngopi lu ngopi. Ngopi boleh, tapi minum harus ada. Ngopi apa? Jangan gue kasih lihat tumbler gue nih. Jadi lu kalau mau ngopi nggak apa-apa guys, gue juga ngopi. Sorry, sponsor boleh kali ya. Ya air putihnya juga. Cuman air putihnya tolong juga harus diperhatikan. kenceng gitu. Ya. Gue juga nggak suka air putih. Jujur gue nggak suka air putih. Gue nggak bisa minum sekali, air hati lu. putih. Hati lu. Ya, dengan yang udah kita berita akhir-akhir ini ya udah tahu ya. Hati lu. Jadi gue nggak suka air putih dan gue nggak bisa minum kalau airnya nggak dingin. Oh, harus dingin. Harus dingin, baru gue banyak minum, dan gue harus pakai sedotan atau dari botol, itu jauh lebih baik ketimbang pakai gelas. Iya, gue nggak bisa. Sorry. Kalau gue pakai gelas karena Kayak kecilan. Nah, iya dikit banget. Dikit. Jadi kayak kalau nyedot kan banyak tuh Iya, iya. serot, Oke. gitu, atau dari botol. Sekarang kita masuk ke quick fire fun. Oke, jawab simpel. Contohnya kayak minggu lalu aja ya. Ayo. Gue selalu deg-degan kalau sesi ini. Otak gue agak lemot. Kopi atau tidur? Kita yang pasti-pasti aja lah ya. Iya, tidur itu enak banget guys. Oke. Nah, ini lu akan agak bingung jawabnya nih. Weekend kerja atau weekend libur? Libur pengennya. Aku suka libur tapi aku butuh duit untuk kerja. Oke. Tambal gigi atau perawatan saluran akar? Tambal gigi. Tambal gigi. Saluran akar tuh capek banget guys sebenarnya. Oke. Satu kalimat untuk perkas sejawat. Kuat-kuat pinggang. Tukang pijit guys, tanganan. Langganan. Kita ada rekomendasi. Ada. Chat gua aja. Enak. Enak. Gue udah nyobain. Udah nyobain. ada di Antasari. Wah, jangan di-spill dulu. Nanti. Biar orang penasaran. Iya, enak guys. Wah, krek. Lurus tulang lo. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini podcast ini bukan sekadar untuk edukasi, tapi gue juga pengen ngeliatin kalau dokter tuh juga manusia gitu. Manusia. Mereka juga punya kesibukannya masing-masing. Betul. Mereka juga punya limitnya masing-masing. Jadi buat teman-teman, janganlah kalian suka menunda-nunda untuk ke klinik gigi atau ke dokter gigi, karena semakin kalian tunda, semakin mahal biaya yang akan kalian keluarkan. Bener. Jadi kita bukan menodong ya guys, Ya. tapi kita mengerjakan apa yang sudah ada di gigi dan mulut kamu. Oke. Sama satu lagi buat teman-teman semuanya, di sini gue pengen mengajak kalian untuk saling respect, terutama ke tenaga medis, karena banyak banget kasus-kasus di luar sana tenaga medis yang dilecehkan, tenaga medis yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Jangan ya dek Jangan ditiru ya. Kalau emang kita sama-sama memahami aja lah situasinya ya. Mungkin dokter kecelakaan atau mungkin pasiennya juga kondisinya lagi nggak stabil. Jadi kita sama-sama respect di situ. Tidak menormalisasi tapi saling menghargai. Betul. Quotes of the day, Dr. Ayu 2026. Oke, kalau suka sama konten kita, like, comment, and subscribe. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depannya.
Mohon maaf kalau ada salah kata ya dan tindakan kita. Ya buat dokter-dokter, kalau misalkan ada omongan saya yang menyinggung atau Anda tersinggung, mohon maaf. Bye. Dah.